Ya, bagaimana ini secara tuntas dan kemudian yang kedua, ini harus dipahami juga bahwa kita menjalankan aktivitas ini bukan karena pesanan apapun, tidak, ini karena moralitas kita sebagai aktivitas. Begini ya, saya contoh ya, sebentar, Bung Fadlizon. Tahun 98, 26 juta US dollar digulirkan kepada LSM di Indonesia untuk menggulingkan Soeharto. Ini ada New York Times. Ada. Saya ada bukti. Punya bukti nggak usah ngomong. Saya punya bukti, itu adalah hasil dari sendiri namanya, hasil congressional hearing yang dimuat di New York Times tanggal 20 Mei 98. Bisa kita buka bersama-sama. Bukan fitnah. Iya. 26 juta US dollar. Itu arahnya kemana? Saya tidak tahu. Ini artinya arah Anda mengungkap itu apa? Artinya LSM kita itu juga rawan. Tidak semua. Rawan terhadap kepentingan-kepentingan asing dengan duit-duit asing dari berbagai macam lembaga asing masuk untuk kepentingan mereka. Baik, ini sangat berbahaya. Silakan, Mbak. Pertama soal nebis in idem. Pertama ini ada yurisdiksi yang berbeda. Dalam mahkamah militer itu hanya untuk pelaku-pelaku lapangan dan itu tidak menyentuh pada yurisdiksi pertanggungjawaban komando. Sementara dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita, di situ pasal 42 ayat 1 persis disebutkan bahwa seorang komandan yang melakukan pengadilan yang efektif atau setidak-tidaknya dia tahu anak buahnya melakukan kejahatan atau setidak-tidaknya dia tidak melakukan pencegahan, maka dia patut dimintai pertanggungjawaban. Jadi catatan saya pertama, ada yurisdiksi yang berbeda antara mahkamah militer dengan pengadilan HAM sehingga asas nebis in idem dalam hal ini tidak bisa. Yang kedua, Pak, saya belum selesai. Yang kedua, pengadilan itu hanya menyidangkan untuk kasus 9 orang yang dikembalikan. 9 orang yang dikembalikan, sementara 13 orang yang hilang sampai hari ini tidak diketahui dan tidak bisa mengungkap di mana keberadaan 13 orang itu. Prabowo menurut pengadilan harusnya bisa membongkar itu. Sejauh mana itu membuktikan bahwa pengadilan tidak dilakukan secara maksimal. Silakan. Ya begini ya. Artinya kan dari tadi kan kawan-kawan bilang Prabowo harus bertanggung jawab. Artinya kalian sudah mengadili. Ya, kalau dimintai keterangan, kan Anda bilang harus bertanggung jawab kan? Bertanggung jawab dengan memberi keterangan berbeda loh. Ya, itu kita pegang di dalam hukum. Walaupun saya bukan orang hukum. Artinya Anda sudah menjustifikasi bahwa seorang Prabowo terlibat di dalam penculikan itu. Tetapi di dalam bukti hukum sampai hari ini tidak ada. Artinya apa yang Anda kampanyekan, ya Komnas HAM hanya membinai keterangan. Bukan untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan itu proses kan hukum. Proses hukum, mempertanggungjawabkan itu ada efeknya, ada apa yang akan didapat oleh seorang Prabowo, berbeda dengan dimintai keterangan. Ya, artinya apa? Anda sudah menjustifikasi seorang Prabowo Subianto. Menghakimi maksudnya? Menghakimi. Ya, artinya jelas ini merupakan satu pesanan dan merupakan suatu black campaign bagi Prabowo Subianto. Sebentar. Ini sisi yang sama. Kita dengarkan ini dulu. Apa tanggapan Anda? Sebentar. Benar. Tadi kan dibilang mempertanggungjawabkan. Kita dengarkan dulu. Apakah itu bentuk sebentar dari kontras dulu, saya kontras dulu. Sebentar. Apakah itu bentuk penghakiman kalian terhadap seorang seorang Prabowo? Begini, dalam kasus penculikan, kita minta pertanggungjawaban hukum komando. Dan pertanggungjawaban hukum komando itu... hukum komando kan saya belum selesai. Biarkan dia jawab. Anda harus lanjutkan. Betul, nanti saya ke situ, Pak. Silakan lanjutkan. Bukan, nggak bisa begitu. Anda harus mengerti hukum militer dan itu diperbolehkan. Silakan. Jadi kita minta adalah pertanggungjawaban hukum terhadap mereka yang menjadi komandan pada peristiwa penculikan tersebut. Menurut laporan Komnas HAM, dan saya mau ralat ya, dalam kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM bukan hanya sebatas merekomendasikan. Komnas HAM adalah sebagai institusi yang menjadi bagian dari penegakan hukum dalam pelanggaran HAM dengan fungsi penyelidikan yang kemudian masuk ke Kejaksaan Agung untuk penyidikan, lalu membentuk badan HAM yang direkomendasikan oleh DPR. Jadi Komnas HAM itu punya otoritas kuat sebagai lembaga penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM. Oleh karenanya tadi saya bilang buktinya adalah dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh Komnas HAM. Bahwa ada 10 tahun jawab termasuk itu baru rekomendasi. Loh, ini kan baru rekomendasi. Hasil penyelidikan. Iya, penyelidikan kan, tapi belum pernah dibuktikan di dalam pengadilan. Makanya saya tadi bilang. Belum dibuktikan, tetapi Anda sudah menjustifikasi untuk mempertanggungjawabkan. Kita minta pertanggungjawaban. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami. Kalau bicara Anda sebagai aktor.